Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi nih ke kalian semua, yaitu film-film yang berhubungan dengan playboy, alias pria yang suka bermain wanita. Nah, banyak sekali film-film yang tentang playboy, tapi saya masukin beberapa yang udah saya tonton dan saya rasa bagus. Jadi kalau ada yang terlewatkan bisa nanti kalian tulis di komen ya. Tapi sebelumnya please jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasinya untuk membantu saya juga mengembangkan channel ini. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada film dari Joseph Gordon-Levitt, yaitu Don Jon tahun 2013 yang juga diperanin oleh Scarlett Johansson. Menceritakan mengenai seorang pria yang gemar bermain wanita, berhubungan seks, dan juga menggemari hubungan singkat. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita, tapi sayangnya ia jatuh cinta terhadap wanita tersebut. Nah, si wanita ini suka dengan hubungan yang berkomitmen dan hubungan yang serius, berbeda dengan si cowok yang sukanya hubungan singkat dan hanya mementingkan seks semata. Nah, ini film menuai banyak pujian dari para kritikus, jadi kalian pun harus nonton film ini dengan pemeran-pemeran yang saya rasa udah keren banget. Berikutnya ada Arthur tahun 2011. Nah, film yang diperanin oleh Russell Brand ini diyakini para kritikus bahwa merupakan transformasi dirinya ke dunia seni peran. Jadi memang kehidupannya kan juga katanya gemar pesta juga. Nah, film ini menceritakan mengenai, ya ceritanya sederhana sih ya guys ya. Jadi orang kaya yang gemar berpesta dan bermain wanita. Sampai suatu hari si ibu ini berpesan kepada si Arthur ini untuk menikahi seorang wanita bernama Naomi, yang ternyata wanita tersebut wanita baik-baik. Nah, apabila dia tidak mau, maka dia tidak dapat mendapatkan warisan apapun dari sang ibu. Nah, padahal si Arthur ini banyak sekali teman wanitanya. Next ada Alfie tahun 2004. Film yang diperanin oleh Jude Law ini menceritakan mengenai seorang pria yang sebagai sopir limosin. Dia gemar mengencani wanita dalam waktu singkat. Kemudian suatu hari dia ditinggalkan oleh salah seorang wanita yang dikencaninya dan dia mengalami impotensi. Nah, kemudian dalam masa-masa tersebut ia mengencani beberapa wanita yang malah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Nah, film ini memang menampilkan banyak sisi hura-hura, tapi juga menyampaikan nilai dan pesan positif di akhir filmnya. Ini dia Alfie tahun 2004 yang juga kalian tonton. Berikutnya ada Casanova tahun 2005 yang diperanin oleh medium Heath Ledger. Kalian pasti pernah dengar ya istilah Casanova. Nah, film ini benar sekali menceritakan mengenai asal mula kisah Casanova tersebut. Jadi kalau kalian menyukai film klasik, nah ini film bersettingkan di Italia pada abad 17. Jadi kalian akan dimanjakan matanya nih kalau kalian suka-suka yang tipe klasik. Pesona Casanova membuat banyak wanita tertarik padanya dan tidak ada yang mau menolaknya. Sampai suatu hari ia bertemu dengan Francesca, seorang wanita yang berani menolaknya mentah-mentah. Nah, kemudian terjadilah kisah cinta. Next ada film The Aviator tahun 2004 yang diperanin oleh aktor kawakan yang banyak memenya nih, yaitu Leonardo DiCaprio. Nah, dia memerankan Howard Hughes yang banyak kritikus mengatakan bahwa ini salah satu peran terbaiknya. Nah, film ini tidak hanya menampilkan seorang playboy, tapi juga mengenai sisi mentalnya. Film ini diambil dari kisah nyata perjalanan Howard Hughes tahun 1927 sampai 1947, di mana ia sukses menjadi sutradara, penerbang, dan pengusaha, sehingga ia digemari banyak wanita. Namun di balik itu dia juga mengidap OCD. Nah, ini dia kisahnya. Next ada Spread tahun 2009. Film yang berikutnya ini diperanin oleh Ashton Kutcher dan ini banyak adegan vulgarnya, jadi khusus untuk kalian udah cukup umur ya. Menceritakan mengenai seorang pria pengangguran dan tidak punya tempat tinggal, dan dia memanfaatkan banyak wanita untuk memenuhi hasrat kehidupan mewahnya. Dan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Samantha yang dimana ia memanfaatkannya untuk memenuhi kehidupan mewahnya, dan juga satu cewek lagi yang bernama Heather yang ia sukai dan merupakan seorang pelayan kedai kopi yang ternyata sudah bertunangan. Nah, film ini merupakan salah satu film ringan dan lucu yang bisa kalian tonton juga. Berikutnya ada The Wedding Crashers tahun 2005 yang diperanin oleh Owen Wilson. Dari judulnya kita udah tahu bahwa mereka ini perusak pesta. Yes, dua pria ini suka menghadiri pesta pernikahan meskipun dia tidak mengenali siapa mempelainya.
Dan mereka menghadiri hanya untuk mendapatkan makanan, minuman, dan tentu saja meniduri banyak wanita. Dan salah satu peraturan dari mereka adalah mereka tidak boleh menyukai wanita yang mereka dekati, karena hanya untuk bermain-main aja. Sampai suatu hari ternyata hati mereka berkata lain. Wah, dan inilah salah satu film yang juga dibintangi oleh Vince Vaughn yang juga lucu banget guys. Next ada The Change Up tahun 2011. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Jason Bateman ini menceritakan mengenai dua orang yang tidak mensyukuri kehidupannya. Sampai suatu hari mereka bertukar kehidupan. Yes, film ini mengajarkan banyak sekali nilai positif yang dibalut dengan komedi-komedi ringan. Menceritakan mengenai seorang pria yang sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, dan dia selalu mengeluh dengan kehidupannya yang tidak bahagia. Dan juga temannya yang merupakan seorang aktor dewasa yang super playboy. Nah, suatu hari mereka bangun dan mendapati diri mereka bertukar tubuh. Dan ternyata kehidupan yang mereka bayangkan ternyata lebih enak kehidupan mereka sendiri. Berikutnya ada film dari Tom Cruise dan Penelope Cruz. Nah, 2 artis dan aktor yang luar biasa ya yang kita lihat di film ini, yaitu Vanilla Sky tahun 2001 yang juga diperanin oleh Cameron Diaz. Kurang apa lagi coba. Film ini merupakan remake dari film Spanyol dan menceritakan mengenai seorang pria bernama David Ames yang dia sukses besar, seorang penerbit yang sukses besar, dan dia gemar akan wanita dan juga uang. Sampai suatu hari ia mengalami kecelakaan yang merusak wajahnya. Dan apakah ada wanita yang masih menyukainya? Nah, bisa kalian tonton. Dan berikutnya ada Swingers tahun 96. Film ini menceritakan mengenai seorang aktor yang pindah ke kota baru setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Ia bertemu dengan 2 orang sahabat baru yang mengenalkannya pada kehidupan yang bebas dan gemerlap, dan mengenalkannya pada banyak wanita. Tapi ternyata ia selalu teringat pada mantannya, hingga ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata bisa mengisi kekosongan hatinya. Nah, ini film sedikit berbeda dengan film Playboy yang lain karena lebih mengangkat tema swingers. Berikutnya ada satu film Korea nih yang saya masukin, ini film parah banget, yaitu menceritakan mengenai seorang playboy, super playboy cap kadal yang ternyata suka banget bermain wanita. Dan ingat, ini film khusus dewasa. Nah, film ini menceritakan mengenai reuni beberapa pria yang ternyata mereka satu SMA, dan mereka tentu saja tidak lupa mengundang para wanita. Hingga hadirlah salah satu temannya yang tetap cantik dan seksi meskipun sudah menikah. Hingga salah satu pria yang hadir tersebut selingkuh dengan si cewek ini. Waduh. Oke, itu dia guys, film-film yang bertemakan playboy yang suka bermain wanita. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik itu perkataan atau yang lain, minta dimaklumin. Oke. Sekian dari saya, sampai jumpa di film yang lain. Bye bye.